pagi para pendengar Sobat Neuro dimanapun Anda berada. Kali ini kita kembali hadir bersama saya, Firda Septiardianti, di podcast Vision Neuro dalam rangka meningkatkan wawasan mengenai penyakit-penyakit saraf yang akan dibawakan secara lebih santai. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang tentunya juga cukup umum di dunia kesehatan. Apa itu? Ya, penyakit Parkinson. Kali ini kita mendatangkan seorang ahli di bidang Parkinson yang merupakan dosen kami di Poltekkes Kabupaten Surakarta, yaitu Bapak Aditya Johan, RSST FKM FIS. Selamat pagi Bapak, bagaimana kabarnya? Selamat pagi, alhamdulillah sehat. Hari ini kita akan membahas tentang Parkinson, Pak. Mungkin sebelumnya bisa tolong dijelaskan secara umum tentang apa sih Parkinson ini? Oke, penyakit Parkinson. Nama Parkinson ini sebenarnya bukan nama penyakit, tapi nama penemu dari gangguan saraf pusat. Nama penemunya adalah James Parkinson. James Parkinson ini menemukan pada masyarakat ini ada kelumpuhan, tapi ini jenisnya baru. Jadi sebelumnya sudah ada gangguan-gangguan kelumpuhan saraf pusat sudah ada, tapi gangguan kelumpuhan ini sepertinya baru menurut James Parkinson. Apa barunya? Ada tremor. Sehingga pada saat itu James Parkinson mengeluarkan esai Parkinson. Nama Parkinson ini diambil dari penemunya, namanya adalah James Parkinson. James Parkinson ini menemukan tanda gangguan kelumpuhan pada masyarakat, di mana tanda kelumpuhan ini lain daripada yang lain. Jadi sebelumnya James Parkinson ini sudah banyak melakukan penelitian pada kelumpuhan. Pada suatu saat dia menemukan jenis tanda kelumpuhan yang berbeda dari kelumpuhan yang lain. Tanda khasnya apa? Adanya tremor. Kemudian James Parkinson mengeluarkan esai kelumpuhan yang dinamakan sebagai shaking palsy. Kelumpuhan palsy yang disertai dengan shaking, bergetar. Yang kemudian selanjutnya dikenal sebagai penyakit Parkinson. Sehingga Parkinson itu bukan nama penyakit, tapi nama penemunya, yaitu James Parkinson. Menemukan adanya tanda kelumpuhan yang baru, jenisnya baru, di mana tanda kelumpuhan pada umumnya tidak ada tremor, ini kok ada tremor. Kemudian dilakukan penelitian dan dipublis esai tentang penyakit ini yang dinamakan dulunya adalah shaking palsy. Palsy itu kelemahan, shaking itu adanya tremor atau getaran. Kemudian sampai sekarang dikenal sebagai penyakit Parkinson. Penyakit Parkinson ini merupakan penyakit yang ditandai dengan adanya 3 tanda gejala utama. Pertama adalah tadi tremor, kemudian ada kelumpuhan tipe upper motor neuron, ditunjukkan dengan rigiditas hipertonus. Yang ketiga yakni bradykinesia. Bradykinesia ini adalah kecepatan gerakannya Bradikardi apa? Denyut jantungnya melambat. Ini bradykinesia, kinetik itu gerakan. Jadi kecepatan gerakannya menurun. Jadi Parkinsonnya akan menunjukkan 3 tanda gejala utama. Pertama ada tremor, kemudian tremornya ini khusus. Tremornya itu ketika tidak melakukan apa-apa, tapi ketika melakukan aktivitas tremornya hilang. Jadi kalau dia istirahat dia mulai tremor. Tapi ketika dia tolong ambil pulpen di depannya hilang. Juga tremornya ketika istirahat. Ini dinamakan sebagai resting tremor. Kemudian ada ciri khas lain dari tremornya, yaitu seperti orang memilih pil. Tangannya seperti ini ketika istirahat. Bergetar. Dinamakan sebagai pill rolling tremor. Dan mengistilahkan seperti itu. Nah, tapi intinya adalah tremornya akan muncul ketika istirahat. Ini sepanjang istirahat? Iya, ketika dia tidak beraktivitas, dia akan tremor.
Tapi ketika beraktivitas dia akan hilang tremor. Yang kedua adalah rigiditas, meningkatnya tonus otot, agonis maupun antagonis. Kalau stroke berbeda dengan stroke. Kalau stroke misal yang spastis adalah bicepsnya, maka dia susah untuk diekstensikan dibandingkan ketika dia difleksikan. Tapi kalau rigiditas, ini baik agonis maupun antagonisnya sama-sama tonusnya meningkat, sehingga diekstensikan susah, difleksikan juga susah. Rigiditas. Kemudian yang ketiga adalah bradykinesia, kecepatannya menurun. Mengapa muncul tiga tanda gejala itu? Karena adanya gangguan pada substansia nigra. Gangguan pada substansia nigra. Substansia nigra itu merupakan nukleus pembentuk dari basal ganglia. Nukleus dari salah satu pembentuk dari basal. Nah, substansia nigra ini fungsinya apa? Dia akan mengeluarkan neurotransmitter yang dinamakan sebagai dopamin. Substansia nigra akan mengeluarkan neurotransmitter yang dinamakan dopamin. Dopamin ini sebagai pencetus gerakan. Dopamin ini sebagai pencetus gerakan. Sehingga dopamin ini diibaratkan seperti starter motor. Motor nggak akan bergerak kalau nggak di starter. Sehingga dopamin ini adalah sebagai pencetus terjadinya gerakan. Pasien Parkinson ini didapatkan pada kadaver di pembelahan, jadi orang sudah meninggal ya, antara subjek sehat sudah meninggal ini sama pasien Parkinson itu dilakukan pembedahan pada saraf pusatnya, dilihat substansia nigranya. Orang normal substansia nigranya pigmentasinya padat. Pigmentasi itu apa? Warnanya, kekayaan warna. Nah, substansia nigra itu adalah substansi yang berwarna nigra. Nigra itu hitam, niger, warna hitam. Nah, pada orang sehat, substansia nigra ini warnanya pekat hitam. Ketika dilakukan kadaver. Sedangkan pada mayat pasien Parkinson ketika dilakukan kadaver, maka pigmentasinya hilang, sudah tidak hitam lagi, sudah menurun pigmentasinya, menandakan bahwa substansia nigranya rusak. Kerusakan substansia nigra pada pasien Parkinson ini akan mengakibatkan keluarnya dopamin menjadi meningkat atau menurun. Ketika dopaminnya menurun, maka motornya bisa jalan. Susah, beberapa kali starter baru bisa jalan. Begitu juga pada pasien Parkinson. Ketika dia akan melakukan gerakan, misal mau berjalan, maka diibaratkan seperti orang naik motor, starter motor itu. Starternya kan rusak itu, sehingga dia beberapa kali starter baru bisa jalan, sehingga ketika orangnya mau berjalan, pasien Parkinson mau berjalan, itu seakan-akan ya maju mundur. Karena untuk dopaminnya kurang. Dopamin tadi itu apa? Mencetuskan gerakan. Sehingga kalau pasien Parkinson ini hendak berdiri ke berjalan, maka seakan-akan dia maju mundur seperti orang bimbang mau jalan atau tidak mau jalan. Sebenarnya bukan bimbang, tapi tidak bisa. Karena dopaminnya kurang sehingga dia tidak bisa jalan. Sama seperti motor yang di starternya rusak, juga beberapa kali baru bisa nyala motornya itu jalan. Itu juga pada pasien Parkinson. Beberapa kali dia mencoba untuk berjalan, kemudian baru dia bisa berjalan. Kalau orang normal kan begitu berdiri mau berjalan ya berjalan aja. Itu gangguan yang sering ditemukan pada pasien Parkinson akibat kerusakan substansia nigra, sehingga dopamin yang diproduksi substansia nigra ini akan turun, yang kemudian mengakibatkan gangguan dalam melakukan gerakan. Dimunculkan dengan 3 tanda gejala pertama adalah tremor atau resting tremor, kedua adalah rigiditas, meningkatnya tonus, agonis dan antagonis, yang ketiga adalah bradykinesia,
kecepatan gerakannya melambat. Seperti itu. Lalu untuk kerusakan substansi adegan ini bisa dicegah tidak? Oke. Sampai saat ini penyebab utama kerusakan substansi adegan belum diketahui. Tapi pada umumnya substansi nigra atau pigmentasi warna hitam ini akan menurun pigmentasinya ketika usia bertambah. Ya, sebagaimana ketika usia bertambah otot kita lama-lama sabuknya berkurang, tulang densitasnya lama-lama menurun sudah keropos. Nah, proses degenerasi. Sehingga banyak pasien Parkinson ditemukan pada usia-usia lanjut. Itu mengindikasi bahwa ada faktor usia yang mempengaruhi munculnya Parkinson. Nah, silakan dilihat kakek neneknya di rumah ada yang bergejala seperti ini. Nah, itu adalah tanda gejala adalah berkurangnya dopamin untuk melakukan gerakan. Pada orang tua lansia gerakannya cepat atau lambat, melambat atau tambah cepat, melambat. Paling mudah dikenali adalah resting tremor. Ya, bergerak-gerak terus, tremor bisa kita istirahat. Kemudian ada kekakuan, kemudian ada melambatnya kecepatan gerak. Sehingga penyebab utamanya sampai saat ini belum diketahui. Tetapi ada faktor-faktor yang kemudian bisa dikatakan mencegah terjadinya Parkinson. Sama halnya dengan stroke. Kerusakan pada saraf di otak tadi stroke ataupun kerusakan pada substansi nigra ini bisa dipicu karena suplai darah yang kurang. Sehingga untuk memperbaiki suplai darah ke sistem saraf pusat maka diperlukan pola hidup yang baik itu makanan, kemudian olahraga yang teratur khususnya aerobik, kemudian adalah istirahat yang cukup ini memegang peranan yang penting juga. Sehingga tidak hanya latihan saja, tidak hanya nutrisi yang diperbaiki, tapi juga istirahat yang cukup. Nah, ada juga pasien yang terkena stroke. Saya pernah ada pasien terkena stroke usia masih 31 tahun, itu masih muda. Nah, mengapa terjadi stroke? Karena dia ada bekerja di Jakarta, dia bekerja sebagai ojek online. Nah, dia harus memiliki target poin ojek online, sehingga dia harus memaksa tubuhnya untuk menjemput pasien dan untuk beraktivitas seperti itu. Nah, sehingga dia memaksa tubuhnya dengan apa? Dengan meminum obatan energi. Karena istirahatnya kurang, dan kemudian kemungkinan makanannya juga sembarangan karena nggak mungkin di jalan bisa mendapatkan makanan yang ini ya. Mampir karena nggak sempat, mampir kemana di jalan makan seadanya, kemudian kerja lagi minum minuman yang berenergi biar lebih kuat, sehingga makanannya tidak terkontrol dan istirahatnya kurang. Itu bisa menyebabkan terjadinya stroke. Sehingga baik itu stroke ataupun Parkinson, maka perlu untuk pencegahan saat ini adalah memperbaiki pola atau gaya hidup, mulai dari makanan, pola nutrisi, kemudian olahraga teratur, yang ketiga adalah istirahat yang cukup. Seperti itu. Lalu kan tadi kalau dari pasien Parkinson ini untuk gerakannya juga ini ya Pak, ada gangguan kan? Mungkin dari fisioterapi ada modalitas yang bisa digunakan untuk meningkatkan koordinasi gerakan dan keseimbangan pada pasien Parkinson. Ya. Pada pasien Parkinson ini sebenarnya ada tahapannya, ada fase-fase tahapan penyakit Parkinson ini memburuk. Jadi tidak tiba-tiba memburuk. Dia ada tahapan-tahapan fase. Nah, pada tahapan pertama, pada fase pertama biasanya ditemukan tremor, dan masih terjadi gangguan pada separuh tubuhnya saja, masih unilateral belum bilateral, dari salah satu sisi tubuh.
tremor dan ada sedikit gangguan gerak. Itu pada fase pertama, di tahap pertama. Pada tahap kedua mulai sisi tubuh yang sehat ini mulai juga terjadi gangguan, mulai ada tremor, gangguan motorik juga mulai sudah ada, dan kadang juga disertai gangguan pada otot tengah tubuh. Kan ada otot ekstremitas, tangan, kaki, kanan kiri, dan ada otot tengah tubuh. Otot tengah tubuh itu apa? Otot tengah tubuh itu seperti otot leher, otot kerang, postural muka, itu seperti otot postural. Itu pada fase kedua atau tahap kedua itu sudah mulai ada gangguan. Tetapi pada fase kedua atau tahap kedua ini keseimbangannya masih belum buruk, masih bisa seimbang, aktivitas masih bisa walaupun ada hambatan pada motorik. Kemudian pada tahap yang ketiga gangguan postural sudah mulai muncul. Kalau otot posturalnya sudah mulai terganggu, maka keseimbangannya pasti akan terganggu. Tapi pada tahap ketiga ini pasien masih bisa berjalan mandiri tanpa bantuan, walaupun otot posturalnya atau tengah tubuhnya sudah mulai terganggu, dan sudah tidak satu sisi lagi, sudah dua sisi tubuh. Pada tahap yang keempat gangguannya lebih buruk lagi, keseimbangannya ketika kalau orang normal didorong maka dia akan misal dorong ke sini, maka reaksi keseimbangannya akan cepat kembali lagi ke tengah, gampang. Tapi kalau pasien sudah tahap 4 ini ketika didorong seperti ini dia akan susah untuk mengembalikan ke tengah, reaksi keseimbangannya menurun sehingga resiko jatuhnya meningkat. Pada tahap yang kelima ini pasien benar-benar tidak bisa beraktivitas alias hanya ada di tempat tidur atau di kursi roda, sehingga sangat membutuhkan bantuan penuh dari orang di sekelilingnya. Itu tahapan dari pasien Parkinson, sehingga latihan-latihan yang dibutuhkan oleh Parkinson atau latihan keseimbangan atau koordinasi ini bisa sedini mungkin diberikan, apalagi pada mereka yang sudah terganggu gangguan otot tengah tubuhnya, yaitu pada tahap berapa? Tahap kedua sudah mulai ada, tahap ketiga, pada tahap keempat ini susah karena pasien di tempat tidur sehingga susah untuk melakukan keseimbangan, karena sudah tahap yang terakhir yang paling berat, sehingga fisioterapi tetap memberikan program-program untuk menjaga elastisitas otot, fleksibilitas otot atau ekstensibilitas otot, gerakan tetap dilakukan seperti itu. Jadi untuk melatih keseimbangan, koordinasi itu mulai diberikan bisa dari awal fase pertama, dibutuhkan lagi pada fase kedua, tahap kedua, mulai tengah tubuh sampai fase selanjutnya. Saat ini untuk latihan-latihan pada Parkinson untuk koordinasi keseimbangan itu tidak hanya latihan keseimbangan berdiri, latihan keseimbangan duduk, tapi sudah dalam bentuk aktivitas. Bahkan untuk latihan berjalan pun itu sekarang tidak hanya latihan berjalan, tapi juga diberikan irama berjalan. Karena ternyata gangguan pada basal ganglia selain menunjukkan tanda tremor, rigiditas, dan bradykinesia, ternyata juga basal ganglia ini memegang peran penting dalam melakukan perencanaan gerak. Perencanaan gerak itu seperti apa? Perencanaan gerak itu seperti ini. Misal ada kertas atau buku di meja, maka akan berbeda rencana pergerakan saya untuk mengambilnya di sini atau bukunya ketika dia ada di atas. Rencana geraknya kan berbeda. Kalau di bawah sini saya hanya tidak perlu mengfleksikan bahu saya ke atas, menginovasikan bahu dulu seperti ini. Tapi kalau di atas maka perencanaannya akan berbeda. Lebih ekstensi sikunya, lebih fleksi bahunya. Jadi pada gangguan pada basal ganglia
ini juga akan menimbulkan gangguan perencanaan gerakan. Sehingga ketika pasien jalan, sudah bisa jalan, kemudian dia berhenti. Untuk berhenti itu susah juga, karena berhenti juga perlu perencanaan. Nah, sehingga dalam latihan berjalan, karena ada gangguan perencanaan gerak, maka perlu diberikan irama. Bisa jadi diberikan, kalau di jurnal itu diberikan semacam kayak metronom, tik tok tik tok. Jadi nanti kaki kanan dan kiri itu berjalan mengiringi irama dari metronom. Itu salah satunya. Kemudian bisa dikombinasi dengan apa? Dengan tracknya diberikan lampu. Jadi misal track untuk kaki kanan kiri, nanti kalau nyala kanannya maju, nyala lagi kirinya maju gantian. Jadi bisa visual, bisa auditor. Nah itu cukup berhasil, cukup efektif untuk meningkatkan kemampuan jalan atau kecepatan jalan, keseimbangan dinamis pada pasien Parkinson. Selain itu pendekatannya sudah tidak konvensional lagi, bahkan sekarang sudah dikembangkan dalam bentuk latihan-latihan gerakan tai chi, senam tai chi, bahkan menari bukan menari yang dinamis bergerak cepat gitu ya, enggak. Menari ya kayak dansa gitu. Ada iramanya kan itu, nggak perlu maju ke depan tapi dia dansa, geser transfer berat tubuh ke sisi kanan kiri, maju mundur gitu, untuk melatih perencanaan gerak pada pasien. Sehingga tidak hanya konvensional latihan statis duduk, maksimal statis berdiri ataupun dinamis berjalan, tapi juga diberikan clue, diberikan panduan-panduan dari auditori ataupun visual, bisa dengan metronom ataupun dengan lampu, gitu, agar ketika berjalan dia lebih berirama, karena dengan irama itu memudahkan perencanaan gerak. Kapan saya akan menggerakkan kaki kanan ke kiri, iramanya seperti apa. Tanpa ada bantuan itu, hanya konvensional suruh berjalan, dia akan susah untuk berjalan. Bisa jadi iramanya tidak seimbang sehingga dia bisa jatuh. Sehingga perencanaan geraknya perlu dipandu, bisa dengan auditori, bisa dengan visual. Orang belajar membaca itu ada yang menuntun, MO mau lebih mudah. Sama seperti ketika orang berjalan diberikan irama kanan kiri, tidak lebih mudah. Baik itu latihan koordinasi ataupun keseimbangan. Selanjutnya nih, Bapak mungkin ada pesan atau saran khusus yang ingin disampaikan kepada pasien Parkinson, keluarga mereka atau masyarakat umum tentang pentingnya fisioterapi dalam perjalanan pemulihan. Oke, baik. Peran fisioterapi sekali lagi besar sekali dalam mengembalikan kemampuan gerakan, bahkan untuk menjaga kapasitas fisik, baik itu kapasitas pada ototnya, tulangnya, ataupun kebugarannya. Selain itu, masyarakat harus menyadari bahwa pentingnya menjaga pola hidup, gaya hidup itu sangat penting sekali. Menjaga gaya hidup atau pola hidup itu sangat penting sekali, dengan memperhatikan rutinitas dalam beraktivitas harus diikuti dengan olahraga yang cukup, kemudian istirahat dan nutrisi yang baik, sehingga suplai darah ke otak, suplai darah ke jaringan tubuh menjadi lebih baik. Karena akan berbeda aktivitas ketika kita bekerja dengan berolahraga. Walaupun sama-sama, misal katakanlah pekerja pabrik itu kan juga bergerak, itu belum bisa disebut olahraga, karena efeknya berbeda. Kalau di tempat kerja dia bergerak itu bukan olahraga, dia mengaktifasi simpatisnya, saraf simpatisnya. Yang saraf simpatis itu dia bisa teraktivasi terus menerus, apalagi lebih teraktivasi apalagi ketika bekerja, dia lebih menuntut konsentrasi yang tinggi. Berbeda dengan olahraga itu kan lebih ke rekreasional, sehingga aktivasi simpatis ini tidak berlebihan, sehingga ketika orang selesai berolahraga
istirahat, dia benar-benar istirahat. Tapi orang bekerja setelah pulang kerja bisa jadi masih sepaneng, masih terfokus pada suatu. Itu bedanya antara aktivitas bekerja dengan olahraga. Sehingga walaupun aktivitas pekerjaannya ini bergerak, itu tetap harus diimbangi dengan olahraga. Olahraga yang lebih disarankan adalah olahraga saat ini adalah aerobik. Aerobik lebih disarankan karena dengan aerobik maka suplai darah ke sistem saraf pusat menjadi lebih baik. Seperti itu. Terima kasih Bapak. Nah, itulah tadi penjelasan dari Bapak Aditya Johan tentang penyakit Parkinson. Terima kasih atas masukan-masukan serta ilmu yang diberikan untuk kita semua. Kita akhiri ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.